Sebelumnya terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah bergabung di kelas kita pada malam hari ini. Saya buka kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya selalu diberikan berkat, terutama kesehatan, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman bisa trading dan bisa mengikuti kelas kita setiap hari Rabu dan Jumat. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini saya masih akan melanjutkan tentang chart pattern. Hari ini hari terakhir saya membahas tentang chart pattern dari serangkaian chart pattern, mulai dari apa itu chart pattern, bagaimana pengenalan chart pattern, kemudian reversal chart pattern, dan sekarang terakhir adalah continuation chart pattern. Gitu. Saya berharap chart pattern ini bisa bisa dipakai Bapak Ibu semuanya dan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung bagaimana penerapannya, Bapak Ibu tanyakan langsung saja di kolom chat. Oke, nanti saya akan jawab seperti biasanya. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelumnya kita lupakan dulu open posisi kita. Kita sekarang fokus belajar, ya. Toh open posisi kita kan sudah disetting di mana titik buy and sell-nya kita sudah siap dengan resiko dan reward-nya, jadi kita lupakan gitu ya. Untuk sementara kita fokus dulu ke sini. Oke. Baik. Bapak Ibu, kemarin kita membahas tentang konsep dasar continuation chart pattern. Jadi continuation chart pattern adalah sebuah pola di dalam chart yang mengindikasikan penerusan sebuah tren. Oke, jadi ini merupakan sinyal bahwa tren itu belum berakhir tapi meneruskan. Begitu. Keuntungannya untuk apa? Keuntungannya bisa buat teknik entry. Dan yang kedua, bagi yang sudah entry, Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa harga akan berbalik arah. Karena justru tren akan melanjutkan kenaikannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini gunanya kita memahami chart pattern. Oke. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang konsep dasarnya. Sekarang sebelum saya masuk ke aplikasinya di market, saya ingin merefresh kembali bahwa yang kemarin kita bahas itu ada 3 ya. Oke, ada 3. Yang pertama adalah flag ya. Flag itu ada 2 ya, seperti ini yang terjadi pada bearish ya. Jadi dia membentuk bendera begitu polanya, kemudian dia melanjutkan tren turun. Jadi tren awalnya dia turun, kemudian harga naik seolah-olah akan berbalik arah, tapi dia melemah, terus melemah dan turun dan akhirnya membentuk flag. Nah, ini namanya bearish flag. Kenapa? Karena terjadi di pola bearish. Oke, di sini saya kasih keterangan bearish flag. Oke, ini bearish flag. Jadi bentuknya itu kayak kayak bendera. Oke, Bapak Ibu, bentuknya kayak bendera, kemudian bearishnya ini disebut bearish karena dia di dalam kecenderungan tren turun. Oke, cara entry-nya gimana? Bapak Ibu, ada 2 cara entry. Disesuaikan dengan trading style Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tipe agresif atau tipe konservatif. Kalau misalnya Bapak Ibu tipe agresif, misalnya Bapak Ibu di sini sudah terbentuk seperti ini, bisa diambil dari sini untuk entry. Oke, untuk entry. Saya kasih E ya, untuk simbol E untuk entry. Oke, jadi Bapak Ibu di sini simbol E. Kemudian cut loss-nya Bapak Ibu taruh di atasnya. Misalnya resiko Bapak Ibu 20-30 pips. Karena kalau dia ke atas berarti dia reversal. Nah, taruhlah di sini, kita kasih stop loss. SL. Ini untuk Bapak Ibu yang tipenya agresif ya. Kenapa? Karena belum terbentuk sempurna. Di dalam ini sudah terbentuk beberapa gerakan ya. Naik turun swing high misalnya udah membentuk 3 kali seperti ini. 3 kali gerakan di dalam ya. Jadi membentuk 3 swing. Bapak Ibu percaya diri nih meskipun belum terbentuk. Nah,
Karena dia udah swing ketiga, nah, dia memiliki kecenderungan untuk drop turun gini. Nah, ini tipe agresif bisa menerapkan pola seperti ini. Tetapi kebanyakan para trader itu lebih suka menunggu Bapak Ibu. Jadi menunggu flag-nya ini benar-benar terbentuk sehingga dia terkonfirmasi gitu. Jadi masuknya di sini. Tidak di sini. Kenapa? Nunggu dia nge-break ini berarti dia firm, sudah fix dia ngebentuk flag. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di atas flag-nya sini. Kenapa? Karena kalau dia naik ke atas gini Bapak Ibu, maka flag-nya batal. Tidak terbentuk flag sehingga skenario-nya harus di-cancel, trading-nya pun harus di-cancel. Tapi kalau dia break turun, berarti dia melanjutkan tren. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini bearish flag. Lawan kata dari bearish flag adalah bullish flag. Kalau ini terjadi di tren turun, bearish. Kalau bullish flag terjadi di tren naik. Ya, di terbentuk seperti ini. Oke. Kemudian dia naik. Jadi tren awalnya dia naik, kemudian dia melanjutkan kenaikan. Nah, ini namanya bullish flag. Teknik entry-nya sama saja. Bedanya dia hanya terjadi saat bearish atau bullish. Oke Bapak Ibu, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bearish pennant. Ya, jadi bearish pennant apa? Sama turun, tetapi bentuknya dia itu ujungnya kalau yang bendera itu kan persegi. Kalau pennant itu eh, hampir membentuk segitiga ya, pelana kuda seperti ini. Nah, ini pennant. Kemudian harganya drop turun. Nah, ini namanya pennant. Oke, Bapak Ibu. Ini bearish pennant. Prinsipnya sama ya Bapak Ibu, hanya memang bentuknya saja meruncing atau membentuk persegi. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau bearish pennant gimana? Bearish pennant sama, dia membentuk segitiga ujungnya. Oke, sorry. Kemudian harga ngebreak ke atas. Nah, ini bullish pennant. Sebenarnya teknik tradingnya pun sama. Oke, teknik tradingnya pun sama. Oke, dua ini. Kemudian kalau racing wedge gimana? Sama. Racing wedge dia naik, kemudian dia drop, agak panjang ya. Racing wedge itu bisa yang rapi hampir kayak flag gini, ada yang melebar namanya broadening wedge gini, nah, kemudian dia naik. Ini bullish ya, kalau bearish tinggal kebalikannya. Oke, itu Bapak Ibu bagaimana kalau di market gitu ya. Kemarin saya berkali-kali bilang itu yang berkaitan dengan mata uang JPY ya, mata uang yen ya. Itu saya melihat beberapa itu ngebentuk fase koreksi setelah kenaikannya yang cukup besar ya. Bentar. Oke. Saya bersihkan dulu. Oke. Jadi kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwa Jepang Yen ini semua ya, hampir mayoritas mata uang yang berkorelasi dengan yen ya, itu sedang mengalami strong uptrend dari level sini gitu ya kan. Dia membentuk strong uptrend. Kemudian fase sekarang ini fase koreksinya. Jadi ini strong uptrend, taruhlah dari sini ke sini. Oke. Sorry. Dari sini ke sini dia uptrend membentuk bull-nya. Kemudian dari sini ini turun. Nah, dari sini juga dia turun. Ini cenderungannya membentuk
broadening wedge ya, dia melebar ya. Dia ujungnya ini loh Bapak Ibu, ujungnya ini melebar. Oh flag dia sih, dia flag Bapak Ibu, sorry ya, dia flag. Nah kemudian ketika nanti ini di break Bapak Ibu ke atas ya, ini di break ke atas ya, membreak titik atasnya ini, maka kecenderungannya USD JPY akan melanjutkan trennya. Oke, dia akan kecenderungannya melanjutkan tren naiknya. Begitu Bapak Ibu. Jadi koreksi ini tuh wajar terjadi. Kenapa? Karena USD JPY sudah naiknya cukup kenceng nih gitu. Sehingga sekarang ketika mengalami koreksi itu wajar. Kalau di dalam ini sudah terbentuk berapa ini? 1, 2, 3, baru 2 sih sebenarnya. 2. Ini kalau nanti nggak kuat, dia akan turun lagi seperti ini. Kemudian baru dia naik ke atas. Tapi kalau yang ini di break ke bawah Bapak Ibu, misalnya ini nggak kuat naik ke atas, dia turun, ya, dia turun, kemudian level ini dijebol, maka opsinya sell. Jadi tergantung nih yang mau dijebol yang mana, yang atas atau yang bawah, gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal nunggu direction-nya saja dari market, gitu. Kalau kita turunkan ke H1, Jepang Yen ini masih kecenderungannya naik ya, masih kecenderungannya naik. Tapi tunggu ini ya Bapak Ibu ya, tunggu candle impulsif dia ke atas gitu. Tetapi ini sejalan dengan pelajaran kita bahwa dia membentuk flag. Oke, nah ini bearish flag Bapak Ibu. Bullish flag karena terjadi di saat market yang bullish atau trending. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita cari pair mata uang yang lain, JPY ya terutama ya, yang kaitannya dengan JPY atau yen ya. Nah ini sama Bapak Ibu. Kita lihat ya, strong kuat sekali harga. Kemudian yang ujung-ujung ini kita tarik garis downtrend line seperti ini. Oke. Ini kita tarik. Ini pen. Oh, broadening. Hampir flag ini Bapak Ibu. Flag ya ini ya. Oke. Nah, tunggu nanti dia ngebreak. Ini ada resisten di sini. Oke, ngebreak di atas sini. Kalau dia nanti ada satu candle impulsif naik, kuat, menjebol ini, Bapak Ibu boleh spekulatif untuk buy stop atau nge-buy. Tapi kalau tiba-tiba nanti harga ini kejentok di sini, terus turun ke bawah, dan nge-break area sini, maka opportunity-nya hanya untuk sell Bapak Ibu. Oke, itu. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat. Untuk analisanya bagusnya pakai TF berapa ya? Analisa itu saya berkali-kali bilang bahwa TF itu dikembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Cuman rule secara umumnya gini Bapak. Ya, pertanyaan Bapak ini berulang, sebenarnya bagus tapi berulang gitu. Tapi untuk lebih enaknya saya buatin tradingnya gitu ya. Jadi misalnya gini, Bapak misalnya tradingnya itu harus punya rule Pak atau punya SOP ya, punya guideline gitu. Jadi misalnya gini, Bapak harus menetapkan diri apakah Bapak seorang trader yang sejalan dengan tren atau berani spekulatif melawan tren. Saya pribadi adalah trader yang sejalan dengan tren. Oke, maka saya harus menyusun SOP-nya yang sejalan dengan tren. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Jadi saya menyusun sejalan dengan tren. Nah, bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu yang paling penting di dalam trading, Bapak Ibu harus tahu analisa trennya itu kemana, directionnya harga itu mau kemana, naikkah, turunkah. Nah, untuk tahu naik atau turun, Bapak Ibu harus punya panduan. Pertama, panduan time frame-nya. Kalau Bapak Ibu menentukan tren itu dari daily, maka Bapak Ibu bisa entry di H1.
Oke. Kalau Bapak Ibu menetapkan trennya di H4, oke, Bapak Ibu masuknya nanti di M30. Oke, kalau Bapak Ibu melihat trennya di H1, maka masuknya di M15. Gitu. Jadi melihat tren itu, melihat time frame itu tidak bisa satu time frame, Bapak. Gitu ya. Jadi D1 ini menganalisa trennya, H1 ini eksekusinya. Gitu ya. Jadi mohon ini dicatat karena pertanyaan ini berulang-ulang saya terima. Time frame yang bagus berapa, time frame yang bagus berapa gitu. Kalau time frame yang bagus adalah time frame yang memenuhi standar ini. Jadi Bapak melihat tren berapa, kemudian execution-nya di time frame berapa. Bahkan kalau saya diajarin mentor saya itu bukan satu TF lagi Pak, tapi kita pakai top down analysis. Jadi dari time frame gede gitu ya, dari MW1 dilihat lagi, dibedah lagi ke daily, dibedah lagi sampai kita menemukan titik yang presisi. Jadi memang TF itu beda-beda trader beda-beda gitu. Cuman saya mencari memudahkannya Bapak Ibu semuanya, itu udahlah pakai 2 TF aja. Kalau Bapak Ibu nanti trade di H1 maka ngelihat trennya di daily. Oke, kalau H4 entry-nya di M30, H1 M15. Oke, itu ya. Saya mau melanjutkan lagi tentang continuation pattern. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang JPY ya, yang oke, nah, Euro JPY ini juga sama ya. Euro JPY ini juga lihat Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan di sini dia turun. Oke, turunnya bagus sekali. Oke, turun dan dia nge-break nih, sudah nge-break. Ini ada resisten di break ya. Udah ditembus tapi nggak close ya. Opportunity-nya sih sebenarnya ini kalau ini close ya Bapak Ibu ya, kalau ini close ya, maksudnya tidak weak seperti ini, saya lebih pede untuk dia naik ya. Cuman dalam kondisi ini kayaknya dia akan ya membentuk falling wedge ya. Falling wedge, oke. Dia membentuk falling wedge. Bapak Ibu bisa ukur Fibonacci-nya berapa. Oke, berarti nanti peluang entry Euro JPY itu di area sini. Ya, area sini ini. Untuk entry buy ya. Jadi dia naik kemudian dia turun membentuk falling wedge seperti ini. Kemudian garis trennya ini dijebol oleh candle ini. Oke, dijebol oleh candle ini, harga naik. Naik, di sini ada resisten, wajar dia nggak kuat, dia turun nih. Gitu. Nah, turunnya ini Bapak cari peluang kesempatan untuk koreksi. Ya, kesempatan koreksi untuk nge-buy gitu. Nah, Bapak tarik Fibonacci yang sudah pernah saya sharing di sini, tarik area, ambil area 61,8 atau 50. Nah, di area kotak inilah nanti peluang kita untuk nge-buy. Kalau nggak yakin turunkan time frame lagi M1. Oh iya, sama gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dimengerti ya, ini aplikasinya, ini yang falling wedge ya, yang falling wedge. Jadi harga naik seolah-olah jatuh, tapi ini udah di break oleh dua candle ini. Nah, ini kecenderungannya harga akan melanjutkan kenaikan, tapi koreksi dulu Bapak Ibu. Gitu. Karena dia kehabisan tenaga kan, habis nge-break. Apalagi ini resisten yang di break. Jadi dia mengumpulkan tenaga, turun dulu, naik, kemudian dia naik lagi. Nah, titik stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Kalau nanti harganya sudah tembus ke sini, sudah batal Bapak Ibu. Tidak lagi terbentuk apa namanya? Tidak lagi terbentuk falling wedge ya, sudah gagal. Berarti memang dia akan melanjutkan penurunan, sudah berbalik arah gitu. Oke. Itu untuk yang falling wedge, yang pennant ya sekarang. Oke, kalau
Yang flag tadi sudah kita temukan di banyak mata uang euro. Penan tadi saya sudah sempat menggambar sambil menunggu kelas ini. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, ini flag Bapak Ibu. Jadi ini naik, oke, ini naik, kemudian dia turun. Turun seperti ini membentuk flag kan. Nah, ketika harganya nge-break dari flagnya ini, di sini boleh beli. Gitu ya. Jadi terbentuk flag. Gitu. Targetnya gimana? Targetnya boleh satu pull. Satu pullnya nggak usah panjang-panjang. Ambil dari sini Bapak Ibu. Ini kan support terakhirnya. Ini kan ada support. Ini kalau saya tarik gini ya. Ini ada support. Nah ini ada support kan. Di sini. Mantul, mantul, mantul. Nah ini support. Jadi saya ambillah dari sini. Nah, Bapak Ibu ini copy taruh ke sini. Berarti targetnya pas kan di area sini. Di area sini. Pas di sini ada resisten berikutnya kan. Oh ya ini ada resisten. Gitu Bapak Ibu. Nah itu flag ya. Kemudian tadi saya mapping flagnya kalau yang ini bullish ya karena sedang dalam tren bullish. Kalau yang ini flagnya bearish. Kenapa? Karena trennya ini diawali dari tren bearish. Ini turun, dia kemudian melanjutkan penurunan. Nah, targetnya gimana? Ini di copy Bapak Ibu. Copy taruh sini. Gitu. Targetnya nanti di sini, dekat-dekat dari support ini. Gitu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu untuk flex. Coba saya cari yang penan. Ini yang broadening wedge. Broadening wedge itu melebar Bapak Ibu. Jadi nggak membentuk segitiga, tapi ininya melebar. Gitu. Sama aja, pada prinsipnya sama aja. Nah ini yang penan Bapak Ibu. Jadi ini naik, kemudian di sini membentuk segitiga menurun. Ketika ini di break ke atas, Bapak Ibu bisa spekulatif buy di sini. Spekulatif buy gitu. Atau Bapak Ibu tarik aja Fibonacci seperti biasa. Gitu. Tarik Fibonacci, lepaskan di area 61,8. Ambillah di daerah 61,8. Kelihatan ya Bapak Ibu ya Fibonacci-nya ya. Warnanya hijau soalnya, mohon maaf. Ini ya, 61,8 ya. Nah, kan. Ambillah 50 deh kalau misalnya nggak yakin. Nah, 50 61,8 boleh. Jadi pattern-nya udah terbentuk, Bapak Ibu telat nggak bisa ngambil di sini, saya mau nunggu koreksiannya saja misalnya. Bapak Ibu bisa tunggu koreksian, tarik Fibonacci. Gitu. Oke, ini yang pattern ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang segitiga ada full-nya gini, ini namanya penan, targetnya sama seperti tadi. Bapak Ibu tinggal copy ini aja ke sini, ke atas sini. Nah, ini targetnya. Di sini kan ada resisten, boleh deh nggak usah sampai benar-benar target, misalnya sampai nunggu resisten berikutnya kan toh nggak banyak ya selisihnya. Nah ini boleh, gitu Bapak Ibu. Oke, ini untuk yang penan ya. Kemudian ini tadi yang broadening wedge, ini contoh yang flag. Ini yang contoh flag tapi yang sedang dalam kondisi bullish. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu di tengah materi kita? Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dulu ya. Selamat malam, saya mau tanya, apakah bisa pakai tool indikator dalam menentukan UP dan layar kedua di aplikasi MT for Android? Thanks. Tool indikator. Nilai Fibonacci nggak kelihatan. Oke Pak Mr. F, coba saya akan pertebal sebentar ya. Level line-nya saya pertebal. Nggak kelihatan ya Pak ya, karena mungkin di dalam candle ya Pak. Ini loh Pak, 61,8. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini 61,8 ya. Oke, saya jawab pertanyaan tadi yang Pak Pejuang Recehan. Selamat malam, saya mau tanya, apakah bisa pakai tool indikator dalam menentukan UP dan layer kedua di aplikasi MT for Android? Thanks atas infonya. Bisa saja Pak, tapi Bapak harus membuat ini sistem trading Pak. Jadi gini Pak, sistem trading itu aturan main kita di dalam trading. Jadi kapan Bapak entry, apa saja persyaratannya, bagaimana cara Bapak out atau keluar di market. Nah, Bapak harus punya indikator itu.
menentukan indikator apa yang mau dipakai. Begitu. Kalau Bapak sudah firm dengan indikator itu, Bapak sudah membacktestnya, membacktest itu menguji coba di market sebelumnya, ya market yang sudah-sudah, kemudian Bapak juga di test forward, teknik yang pakai Bapak gunakan itu sudah oke, Bapak enak gitu. Tinggal pakai aja, mau di MT4 Android ataupun desktop sama aja. Yang penting itu teknik trading kita ini, aturan mainnya ini sudah teruji kah gitu. Maka untuk mencapai bisa teruji atau tidak, Bapak harus tes dulu gitu. Jadi jangan langsung hajar gitu ya Pak ya. Gitu. Apapun bisa Pak gitu. Cuman memang kalau di HP untuk analisa itu kan kecil ya, apa namanya, luas daripada monitornya di HP itu kan kecil. Jadi ditakutkan itu akan apa ya, kita tidak bisa melihat, chart itu secara utuh begitu. Tapi apakah itu bisa? Bisa saja gitu. Dikembalikan ke ininya saja, ke kebiasaan tradernya. Dan kalau malam ini kita dapat momen dan OP apa aman ya? Boleh-boleh saja Pak gitu. Saya sedang menunggu, saya pribadi ya Pak ya, saya pribadi saya sedang menunggu Euro USD gitu. Jadi saya nggak peduli apakah besok weekend atau tidak, selama saya bisa, saya oke gitu. Dan kebetulan saya sedang running baru 3 pip sih di Euro USD. Jadi saya nggak peduli besok mau weekend atau tidak, yang penting menurut trading sistem saya itu oke, ya saya masuk aja pakai Mas. Gitu. Rule OP apakah di saat candle break and membentuk candle baru atau kita harus tunggu reversal baru OP Mas? Bapak tipe agresif atau tipe konservatif? Kalau Bapak tipe agresif, ketika dia nge-break, satu candle setelah nge-break itu Bapak boleh masuk. Tapi kalau Bapak konservatif, biarkan dia naik dulu, kemudian dia koreksi, nah reversalnya itu peluang Bapak untuk entry. Begitu Pak Bashir. Rule secara umum sama Pak Yofi. Rule secara umum sama. Jadi rule trading system itu banyak ya Pak ya. Jadi misalnya kadang kalanya support resistennya kuat ya saya pakai gitu. Kalau terbentuk chart pattern-nya oke ya dipakai gitu. Atau SND yang bagus ya dipakai. Makanya kenapa sih Bapak Ibu saya sharing banyak materi, banyak metode-metode atau Fibonacci harus dipelajarin, chart pattern harus dipelajari biar kita fleksibel di dalam market. Misal, Bapak Ibu adalah seorang trader yang menggunakan gabungan antara stokastik dengan moving average. Oke, sistem Bapak Ibu dengan mengkombinasikan dua indikator itu tidak memberikan sinyal. Bapak Ibu coba cari sinyal yang lain. Mungkin chart pattern, dengan menggunakan chart pattern, oh saya menemukan pola nih head and shoulder. Bapak Ibu, dan biasanya pola itu memiliki probabilitas cukup tinggi, Bapak Ibu bisa masuk. Meskipun kalau Bapak Ibu menggunakan moving average yang dikombinasikan dengan stokastik belum memberikan sinyal, mungkin dengan metode yang lain bisa ditemukan sinyal. Makanya saya, Bapak Ibu kan selalu bilang, Pak saya diajarkan yang langsung Bapak bisa gitu. Tidak seperti itu konsepnya gitu ya. Kalau kita belajar trading harus tahu banyak begitu, sehingga ketika misalnya satu tidak oke ya, belum tidak menemukan sinyalnya, Bapak Ibu bisa switch ke yang lain. Siapa tahu di yang lain itu kita menemukan pola yang lain yang bisa memberikan peluang kita untuk entry. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, konsep chart pattern kurang lebih seperti itu. Bisa kita Bapak Ibu fokuskan pertanyaan ke chart pattern boleh atau ke apapun boleh. Saya ada waktu sekitar 30 menit lagi sebelum mengakhiri karena materinya sudah habis. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya seputar chart pattern yang tadi kita bahas ataupun yang lain dari yang sudah pernah kita analisa, monggo silakan. Bagaimana Bapak tahu pair tersebut sell atau buy? Simpel saja Pak Robert. Jadi seperti ini Pak Robert. Ini tadi sudah saya jelaskan juga seperti ini ya Pak ya. Gampangannya gini. Bapak kalau misalnya bingung melihat tren naik atau turun, ya, Bapak pasang moving average, ya, atau EMA kalau saya pakai EMA. Oke, moving average eksponensial. Kemudian moving average-nya ini saya
ganti 200. Oke. Saya ganti 200, sebentar ini saya pertebal biar kelihatan Bapak Ibu semuanya. Biar terlihat. Nah, kalau dia berada, si moving average ini berada di bawah candle, ini kan candle ya Pak ya, kumpulan candle ini. Berada di atas moving average, maka tren bisa kita katakan dia naik. Berarti Pak Robert dan teman-teman semuanya cari peluang untuk nge-buy. Oke Pak, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi selama harga di atas moving average seperti ini, maka opportunity-nya nge-buy Pak. Nanti cara nge-buy-nya gimana? Kita akan perdalam lagi teknik tradingnya. Oke, yang penting kita tahu dulu konsep trennya ya. Kenapa? Karena menurut asumsi kita, moving average ini menjadi support pembatas antara dia bearish atau bullish, antara uptrend atau downtrend. Kalau uptrend, maka peluang kita hanya untuk mencari peluang buy. Tapi kalau downtrend seperti ini, ya, kumpulan candle ini berada di bawah moving average, ya. Ini kan moving average-nya di atas candle-candle ini. Maka Bapak hanya bisa mencari peluang untuk sell. Itu dulu, Pak. Gitu ya. Jadi Bapak kalau masih bingung bagaimana nge-buy dan sell, itu dulu, begitu ya. Pokoknya kalau dia di bawah di bawah moving average, maka candle berada di bawah moving average seperti ini, maka dia untuk sell, berarti dia tandanya bearish. Kalau moving average berada di atas candle seperti ini, berarti dia memberikan sinyal untuk buy. TF-nya berapa? TF-nya Bapak bisa sesuaikan, misalnya daily misalnya. Oke. Kalau untuk EMA 200 ini pakai H1 ya Pak ya. Kalau H1 ya. Misal saya hapus dulu, itu bagi yang pakai EMA ya. EMA H1, oke. Kalau misalnya Bapak pakai teknik tadi saya ya, yang pakai daily, maka dia eksekusinya dia satu, Bapak lihat seperti ini. Nah, oke. Kita lihat nih Bapak Ibu. Ini saya otomatis akan ngebalik lagi ke materi tentang tren ya. Oke, Bapak Ibu masih ingat ya pelajaran kita tentang tren? Wajib ingat ya Bapak Ibu ya, tren itu kunci soalnya. Saya trading itu yang pertama saya lihat itu trennya. Oke, jadi memang ini wajib harus diketahui. Oke, pertama kita akan membaca tren dulu. Oke, taruhlah ini GBP USD. Oke, dia terlihat jelas dia sedang turun sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu lah. Kemudian dia naik dikit. Dia turun lagi. Oke, dia naik. Naiknya nggak sampai lebih dari ini. Berarti dia kecenderungannya melanjutkan penurunan. Oke, di sini dia tidak nge-break ini. Berarti dia akan sideway dulu. Kalau dia ini di-break ke atas, dia baru uptrend. Tetapi ini tidak. Malah dia turun ke bawah. Berarti dia melanjutkan downtrend. Oke, downtrend. Di sini dia mulai naik. Turun, naik. Oke, dia turun. Nah, nanti dia akan naik. Di sini kita temukan bahwa GBP USD sedang dalam fase kenaikan. Ingat, fase kenaikan itu cukup Bapak Ibu menemukan huruf lambang N seperti ini. Kayak lambang PLN gini. Kalau terjadi higher high, higher low seperti ini, berarti trennya naik. Dan terbukti kalau kita pasang, misalnya ini untuk direction-nya ya, untuk mengetahui trennya ya. Kemudian Bapak masuk ke H1 untuk entry-nya. Nah, Bapak pasang anggaplah EMA 200 tadi. EMA. Ini pasti EMA-nya akan berada di atas ini. Karena trennya pasti naik. Gitu. Coba ya kita buktikan. 200. Oke, stylenya saya ganti warna hitam biar terlihat. Dan seperti ini. Oke, ya kan? Beneran kan? Nah, pas berada di EMA. Berarti opportunity Pak Robert dan teman-teman yang lain hanya untuk nge-buy di GBP USD. Kurang lebih gitu Pak Robert. Ya, jadi Bapak sudah bisa membedakan ya.
Kapan Bapak nge-buy dan kapan Bapak sell. Bapak nge-buy kalau trennya naik, Bapak sell kalau trennya turun. Bagaimana untuk melihat trennya? Bapak gunakan formasi higher high, higher low. Minimal membentuk huruf N atau kayak lambang PLN. Nah, kalau dia sudah terbentuk itu berarti trennya sudah terbentuk. Kalau dia terbentuknya mengarah ke atas, Bapak hanya punya opsi nge-buy. Kalau kebalik, dia punya opsi sell. Gitu. Kemudian Pak Jordan Pratama, Pak, apakah contoh SOUD H4 kemarin membentuk flag bearish dan breaking di hari ini? Kalau lihat M30 breaking tadi pagi, apakah contohnya seperti itu? Oke, kita lihat bareng-bareng ya Pak Jordan. XAUUSD H4. Flag bearish. Flagnya di mana ini Pak maksudnya? Saya melihatnya ini sideways Pak. Tidak ada flag gitu. Apakah ini Pak yang Bapak maksud? Misalnya ini naik gini. Terus ini gini. Di sini pun juga tidak bisa disebut flag Pak. Ini karena dia sideways seperti ini. Iya, enggak. Apakah yang Bapak maksud seperti ini mungkin ya? Bukan flag juga ini Pak. Dia sideways aja sih Pak. Karena memang trennya belum terbentuk sempurna gitu. Dia sideways sebenarnya Pak. Gitu. Karena kan nggak ada tren yang terbentuk. Ada sih kecil tapi kan nggak mateng trennya gitu. Ini aja pun dia membentuk high tapi nggak sempurna ya, dalam arti dia hanya wick-nya saja, hanya ekornya saja. Kemudian di sini lebih turun gitu. Dan di sini nggak ada tren yang, maksudnya tren yang naik begitu Pak. Beda hal kalau yang ini ya Pak ya. Kalau ini kan trennya jelas ya dia turun. Nah ini kan jelas trennya turun. Ini kan juga jelas ya trennya naik turunnya. Semoga yang saya gambarkan seperti yang dimaksudkan Bapak ya. Saya takutnya kita beda pemahaman sehingga jawaban saya tidak sesuai gambaran pertanyaan Bapak. Nah, kalau ini kan jelas ya Pak ya, naik turunnya itu membentuk higher high higher low gitu. Kemudian ini nge-break di sini, berarti tren naiknya gold ini sudah berakhir karena ini sudah nge-break. Kebetulan dia membentuk lower high ya, terus turun lagi, ini di break lagi, lebih terendah lagi. Kemudian ini tidak lebih tinggi dari ini. Nah, ini turun terus seperti ini. Nah, ini downtrend. Kemudian di sini juga naik gini, tapi nggak mateng di sini, Pak. Sebentar. Nah, jadi di sini tuh kecenderungan menurut saya pribadi ini tuh sideways sebenarnya. Makanya kan pergerakan gold kan ya gitu ya, range-nya sempit sekali gitu. Naik nyampe di sini, dibanting lagi ke atas. Ini pun juga sama kan, nyampe di support langsung naik lagi. Ini kalau di H1 pasti naik nih kan. Turun, naik. Nah, ini tunggu di break. Nanti kalau ini momentumnya kuat, turun. Momentumnya kuat turun, dia pasti akan turun. Gitu. Misalnya ini si buy ini di break ya. Ingat support di sini kita sifatnya spekulatif karena ini downtrend ya. Begitu. Seperti itu Pak Jordan. Nah, koreksi ya Pak ya kalau cara saya menggambar salah sehingga pengambilan keputusan saya di dalam menjawabnya tidak tepat ya. Kalau pakai RSI gimana? RSI tinggal input saja Pak gitu. Input RSI nanti klik Bapak RSI gitu. Metodenya gimana cara makainya nanti ada sharing, saya akan nge-share serial daripada indikator dan bagaimana menggunakannya. Bapak tunggu aja nanti. Oke Pak Andi. Saya langsung praktek di GBP USD buy di harga 13.70. Pertimbangannya apa Pak Mahbub? Pertimbangannya tadi berdasarkan apa Pak? 17684. 684. Saya hapus dulu sebentar. Support resisten kah Pak? Pak Mahbub.
Mmm, kalau saya tidak TP 100 pip gitu. Kalau saya, Pak Mahfud tolong cantumkan alasannya ya, sehingga saya bisa mengkoreksi. Jadi saya tidak bisa mengkoreksi angkanya di sini, Pak, tapi alasannya. Fibonacci, oh pakai Fibonacci. Bapak ngambil dari ini ya, dari ini ke sini ya, Pak, ya? 61,8. Oke 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 oke. Bapak nariknya gini ya, Pak, ya? Boleh, Pak, tapi main kecil dulu ya, Pak, karena Bapak kan harus testing kan. 61,8 gitu, Pak, ya. Dan ini pun mantul nih, Pak. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Pak Mahbub ambilnya gini ya. Di sini kan ya, Pak, ya. Fibonacci, oke, 61,8 dia mulai ada pantulan ke atas. Semoga deh Pak Mahbub berhasil. Keren nih Pak Mahbub. Jadi Bapak berarti otomatis Bapak bisa mengidentifikasi ini swing low-nya, ini swing high-nya Bapak tarik. Kemudian di sini ada 61,8 nih teman-teman. Nah, ini dasar pertimbangannya Pak Mahbub di sini. Gitu. Ya, semoga lah Pak bisa. Kalau 100 pip, rasional aja Pak. Ambillah 1:1 atau 1:2 atau boleh 100 pip, tapi Bapak naikkan trailing stop ke atas terus. Jadi misalnya 20 pip, Bapak geser lagi stop loss-nya, geser lagi sampai mencapai 100 pip. Siapa tahu bisa gitu ya. Semoga bisa ya Pak. Keren Pak Mabuk. Yang penting ya gini ya Bapak Ibu, yang penting tuh ada alasan kuatnya. Masalah nanti misalnya amit-amit nih ya, salah analisa kita, nggak apa-apa, kita akan koreksi lagi. Kenapa analisa salah gitu. Yang penting kita punya alasannya gitu. Kalau saya pribadi gini sih Pak Mahbub ya, sejujurnya ya Pak ya, di sini itu bisa benar bisa salah, cuman saya kurang sreknya ini Pak, tidak nge-break ini loh Pak, tidak membentuk high si high-nya ini Pak, tidak membentuk high yang lebih tinggi ini. Itu saja yang menjadi kesangsian saya gitu. Tapi semoga itu bisa benar, bisa berlaku juga gitu. Cuman saya nggak langsung menerapkan karena ini Pak, ini tidak lebih nge-break daripada ini gitu. Jadi itu koreksi buat Pak Mahbub kalau misalnya nanti analisanya salah. Tapi kalau analisanya benar, Bapak ambil main swing-swingan seperti ini dan itu berhasil, itu keren Pak Mahbub. Cuma nanti bisa dipertajam lagi gitu. Keren Pak Mahbub. Dan ini Bapak tadi ngambilnya di harga berapa, Pak? 68. 68 berarti Bapak floating minus. Harusnya di 61,8 ini, Pak, di 375-an gitu. Oh, 50 ya, Pak ya? 50 pun 61, Pak. Kalau 68 Bapak di 38,2-an. Agak lemah, agak terlalu cepat Bapak ngambilnya. Jadi kalau misalnya Bapak ngambil itu areanya ini loh, Pak. 0,5. Misalnya kalau Bapak pakai teknik Bapak ya, ambil Fibonacci. Dari 60 sampai 50. 1,3750 sampai 1,750. Kalau ini Bapak kan 68, beda hampir 8 sampai 10 pips. Gitu Pak Mahfud. Tapi nggak apa-apa, ini kan praktek ya Pak ya. It's okay, nggak apa-apa Pak. Kalaupun nanti cut loss ya buat pelajaran. Cuman ya itu Pak alasan saya tidak langsung narik Fibonacci karena ininya belum di break. Ini kan high low-nya. High low-nya, swing high-nya, sorry. Dan coba di pair EU. Wah, saya sedang running ini sejujurnya ya. Sebentar. Oke. Nah, kalau ini Pak Mahbub, Bapak bisa perhatikan ya di sini. Di sini Bapak dan teman-teman yang lain ya tentunya ya. Cuman ini kan kita berbicara Fibonacci nih. Di sini kenapa saya pede ngambil? Karena ini satu candle ini tuh nge-break high yang ini loh teman-teman. Ini kan semuanya ada batas support resisten kan. Nah, dan di sini di 61,8 ada area pergolakan. Makanya saya ambilnya 16243 ini di area 161,8. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Gitu. Itu alasan saya. Cuman saya mengabaikan bahwa di sini candle-nya ini kuat-kuat seperti ini gitu. Artinya kan seller ini cukup kuat nih. Harusnya saya nggak boleh ngambil langsung gitu. Cuman karena hari ini saya ada kelas ya udah saya tinggal gitu. Harusnya saya tunggu reaksi dulu gitu. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan seller yang lagi kuat-kuatnya momentumnya. Biasanya kalau ini terjadi, saya akan nggak langsung touch trade ya. Touch trade itu kita
setting langsung kita tinggal di area kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Karena saya kelas saya tinggal gitu. Cuman ini patut jadi pertimbangan karena ini momentum dari si seller kuat gitu. Takutnya dia akan menerobos area kita. Dan saya menduga di sini tuh ada area demand ya. Kalau kita Bapak Ibu pakai supply and demand di M30 tuh di sini ada. Di sini areanya. Dan di sini ada penolakan dikit, area saya sudah di break, kayaknya dia akan tambah turun lagi, mungkin saya akan minus ini. Karena areanya sudah dihancurkan oleh seller yang cukup kuat. Kalau di XY kita lihat kayaknya, oh ya dolarnya lagi kuat nih. Gitu. Dolarnya ini lagi kuat. Yes, indeks dolarnya kuat. Makanya semua pair yang berkaitan dengan dolar akan melemah. Oke, itu Pak Mabub. Koreksinya ya itu saja sih Pak ya. Karena tadi dolarnya lagi kuat Pak, itu pertimbangan pertama. Kemudian ininya tidak ngebreak ke atas. Itu yang membuat saya agak sanksi. Cuman ya semoga lah bisa. Terus Bapak ngambilnya nggak tepat di area Fibonacci sebenarnya. Kalau pakai 684 ini. Oke, itu mungkin ada pertanyaan lain. Gan mau tanya flag dengan konsep supply and demand sama nggak? Flag itu apa Pak? PLAG itu apa Pak? Flag mungkin ya Pak ya. Flag chart pattern atau flag limit Pak. Itu kalau flag limit itu bagian dari supply and demand. Tapi kalau flagnya saja itu bagian dari chart pattern ya. Jadi price action tapi yang cabangnya chart pattern. Begitu Pak Yogi. Nanti deh kita akan bahas mendalam tentang supply and demand ini. Saya perkirakan ya materinya yang sudah saya bayangkan tuh panjang sekali Bapak Ibu. Banyak soalnya. Tapi sebelum ke supply and demand saya mau menuntaskan yang technical modern dulu ya. Bapak Ibu ikutin aja pokoknya. Kemudian Pak Sendika, malam Gan, saya mau tanya untuk menentukan Fibonacci lebih efektif di time frame berapa ya Gan? 1 atau 4? Bapak directionnya pakai apa? Kalau Bapak directionnya pakai H4, maka Bapak nariknya Fibonacci-nya H4, eksekusinya di M30. Oke Pak? Gitu. Misalnya gini, kita ngikutin kasusnya Pak Mahbub tadi ya. Bapak Mahbub tadi itu pakailah taruhlah H4 nih. Ya, seperti ini. Jadi directionnya Pak Mahbub tadi ini nge-buy nih gitu. Meskipun sebenarnya saya agak sanksi karena di sini membentuk lower low terus. Ya. Lower high terus ya. High-nya itu terus menurun begitu. Jadi kalau nge-buy saya kurang serk ya, bukan berarti salah loh ya teman-teman, bukan berarti salah. Ingat yang tidak ada benar dan salah di dalam market karena yang membenarkan itu nantinya pergerakan harga kemana gitu. Oke, cuman kalau dalam kasusnya ini saya kurang serk karena ini terus menurun gitu. Artinya kan tekanan buy-nya kan melemah gitu. Tapi kalau mau mencari pantulan-pantulan kecil 5-10 pip harusnya Fibonacci bisa gitu. Nah, dari kasusnya Pak Mahbub ini, Pak Sendika, kita turunkan Pak. Bapak kan pakai directionnya di H4, misal ya Pak ya. Bapak turunkan ke M30. Nah, dari sini Bapak akan jelas mana nih yang paling dekat. Ambillah yang 50 sampai 61,8. Berarti Bapak cari ruang di sini yang saya kotakin ini. Misal di sini Bapak menemukan ada supply and demand. Nah, ini kan ada supply, ada demand, Bapak masuk boleh. Gitu, Pak. Jadi time frame berapa itu jangan terpaku time frame yang fix. Bapak fleksibel aja. Oke, Pak. Terus saya jadi paham penentuan flag-nya. Yes, terima kasih Pak Jordan. Siap, semoga Bapak bisa. Minta indikator Fibonacci dan lain karena Pak Agan nerangin masih nggak ngerti. Thank you. Gan momentum gold apakah boleh buy? Gold ya. Gold itu ini akhirnya kita live trading ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya.
Karena memang materinya sedikit ya kalau yang continuation chart pattern. Gold udah di break ya ininya, berarti support ini udah cancel ya ini ya, udah 17 udah ini udah. Berarti momentumnya memang turun ya, ini turun. Karena kita nge-break. Tapi kalaupun nge-break ya teman-teman, tadi itu lumayan loh ini, sudah naik berapa pips ini. Kalau misalnya kita ambil dari support ke sini, gold itu sudah memberikan 70-an pip loh teman-teman. Teman-teman bisa kelihatan ya, ini loh. Jadi support resisten itu gini, cuman memang kita nggak boleh, tadi kan saya bilang ya, karena kita sedang melawan tren, kita nggak boleh banyak-banyak ngambil pipsnya gitu. Kalau kita ukur nih ya, kan taruhlah kita ambil di sini spekulatif, di support. Sampai titik ini, saya turunkan time frame deh biar kelihatan. Pakai M30, M15 ya yang kelihatan. Oke. H1, pakai H1 saja ya. Nah, jadi gini teman-teman, jelas ya tampilan monitor saya gini. Jadi misal nih ya, kita tahu nih kalau di bawah EMA 200 seperti ini di H1, EMA 200, maka peluang kita sebenarnya hanya untuk nge-sell. Oke, tapi karena kita memanfaatkan di sini itu ada support yang kuat yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu spekulatif buy di sini boleh, cuman targetnya nggak boleh jauh-jauh. Karena target maksimalnya di sini, ini mantul di sini ya. Ini kan harga naik nih, mencapai sini, kemudian naik, kemudian turun ke bawah. Gitu kan. Nah, di sini ruangnya ini, di sini sampai naik ke sini itu sekitar 70 pips. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ngambil 70 pips, nanti rugi. Ambillah 20-30 pips. Karena Bapak Ibu sedang melawan tren, jadi nggak boleh serakah. Oke? Jadi apakah ini powerful? Ya powerful kalau Bapak Ibu ngambilnya 10, 20, 30 pip. Tapi kalau Bapak Ibu mentargetkannya 100 pip, menurut saya nggak rasional karena memang trennya lagi kuat-kuatnya turun. Ingat tadi Bapak Ibu biasakan pakai lihat DXY ya. DXY ini indeks untuk menentukan seberapa kuat mata uang dolar terhadap semua pair mata uang. Karena ini standar acuannya Greenback. Greenback itu Amerika ya, dolar Amerika. Nah, kayak kita lihat di sini, Amerika ini kan lagi kuat-kuatnya nih di 1 jam yang lalu. Baru sekarang kena EMA 200 dia turun. Oke. Jadi semua korelasi mata uang Amerika tadinya yang berhadapan dengan mata uang Amerika akan melemah semua. Kenapa? Karena memang DXY-nya naik gitu. Tapi mencapai EMA 200, lihat di sini mulai ada pergerakan. Ya, EMA 200 di H1 Amerika ini sudah mulai ada penolakan di sini. Jadi udah nggak kenceng, sudah krem lagi. Maka semua yang berkaitan dengan mata uang dolar Amerika itu akan mulai melemah kalau dia menurunnya. Gitu. Oke, nah makanya ini kan ada kenaikan ke atas. Ini. Euro USD, oke sama. Gitu. Oke, itu ya Pak ya. Gun momentum gold apakah boleh buy? Ini menjawab pertanyaan tadi ya Pak Mr. FF ya. Tadi oke Pak, tapi 30-40 pips boleh karena Bapak sedang melawan tren. Jadi nggak boleh targetnya panjang-panjang. Scalper aja Pak. Kondisi float gun. Kondisi float itu gimana Pak Anton? Saya nggak paham pertanyaannya Pak Anton. Float itu yang seperti apa Bapak maksud? Flag atau float? Oh flag. Flag yang ini tadi Pak. GBP USD. Yang tadi saya sudah gambar. Ke H4 aja. Saya hapus. Oke. Misal ya Pak ya, ini kan turun nih Pak. Ini turun. Oke, ini membentuk flag. Jadi membentuk bendera seperti ini Pak. Maka ketika dia ngebreak ini, dia akan melanjutkan penurunannya untuk turun. Makanya namanya continuation chart pattern. Jadi dia melanjutkan penurunannya. Kita cari lagi ya Pak ya yang flag ya. Ini untuk bearish flag. Jadi flag dalam kondisi turun. Ya, flag dalam kondisi turun.
Kemudian kalau flag yang naik, Bapak cari yang naik-naik. Kemudian di situ ada koreksi yang membentuk persegi nggak? Nah, itu flag. Kita cari ya, Pak. Ini oke, coba. Nah, flag. Di trennya naik, turunnya dia membentuk persegi, nggak segitiga. Kalau membentuk segitiga gini namanya penan, tapi ini kan persegi gini. Caranya atas-atasnya ini Bapak hubungkan garis-garisnya membentuk channel downtrend line. Nah, dia channel. Ketika nge-break, nah dia melanjutkan tren kenaikannya. Ini Pak yang dimaksud ya. Oke, flag oke. Mastery, materi SND materi yang paling saya tunggu. Siap Pak. Bapak tunggu saja, nanti kita akan sharing. Gan usul ya buat kelas untuk yang baru mulai trading. Siap Bapak. Untuk periode minggu depan, karena materi kita sudah materi yang ini ya Bapak Ibu yang dasar ya, mulai support, resisten, trend dan chart pattern itu sudah selesai, maka kita minggu depan akan membuat trading system dari materi yang sudah ada. Nah, di situ Pak, di sini atas nama Bapak Dinas Sosial gitu ya. Mungkin ini akun kantor ya Pak ya. Nah, itu nanti akan membahas lagi dari awal. Jadi Bapak ikutin dulu ya nanti. Jadi minggu depan saya akan memfokuskan bagaimana membentuk trading system. Otomatis di situ saya akan membedah lagi Pak dari awal gitu. Merefresh ya, tidak lagi dari awal tapi merefresh. Sama, saya baca-baca buku aplikasi ke market malah MC ya. Sama Pak, keresahan inilah yang mau mendorong kita menciptakan kelas ini. Makanya Pak Yogi, kami membuat forum kelas ini adalah forum kelas yang dua arah. Jadi Bapak yang saya mencontohkan, saya membuat konsep dasarnya, saya sharingkan contohnya, kemudian Bapak terima kalau misalnya ada yang belum paham, Bapak balik. Kan pertanyaan ke saya, yang Bapak tidak pahami seperti apa. Sehingga ada komunikasi dua arah. Kalau membaca itu kan satu arah ya Pak ya. Dan mungkin kita ada kebingungan di tengah, kita nggak bisa bertanya gitu. Jadi inilah alasan kenapa forum ini dibuat. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa belajar gitu. Jadi dari buku juga dari praktek langsung di market. Pak Anton, candle float juragan seperti di jam 8.30 tadi. Candle float itu gimana Pak? Flag atau float? Float itu mengalir ya Pak? Kalau dalam bahasa Inggris ya, float itu banjir ya atau mengalir ya? Banjir ya kalau float ya. Kalau mengalir kan flow. Nggak tahu Pak, maksud Bapak apa? Saya mohon maaf ya Pak Anton, saya kurang paham Pak pertanyaan Bapak. Pak Ali Mufti, kalau tipe flag apa bisa dianalisa menggunakan Fibo extension? Bisa Pak? Bisa. Misal gini Pak, coba saya cari Fibo extension, saya jarang pakai extension, tapi coba saya akan cari. Oh ini, Bapak ini kan flag ya Pak ya, seperti ini. Nah, targetnya di sini. Targetnya 61,8, Bapak entry di sini, targetnya di sini. Ini bisa. Targetnya 1. Ini juga bisa. Bisa Pak. Tinggal bagaimana trading sistemnya Bapak. Mau masuknya ketika ngebreak dari sini, ngebreak dari flagnya, kemudian Bapak target di 61,8, boleh. Atau Bapak ambil dari sini, sifatnya akan spekulatif, boleh. Jadi tergantung sistemnya Pak Mufti sendiri gimana. Apakah setelah terbentuk flag Bapak tarik extension di sini titik A, titik B, titik C, Bapak ini titik D sebagai targetnya. Target pertama 61,8 di sini ya, target keduanya 1, berarti di sini. Koreksi dulu, naik. Gitu Pak Ali. Pak Rio, coba contoh flag lagi Gan. Tadi saya sudah ya Pak Rio. Nah, flagnya seperti ini Pak Rio. Jadi Bapak identifikasi dulu tren naik. Kemudian ketika ada koreksi Bapak hubung-hubungkan garisnya. Jadi ini saya hapus dulu ya. Hubung-hubungkan garisnya. Misalnya ini high, high, high. Nah ini taruh.
Seret gambar seperti ini. Coba kita cari lagi ya yang flag ya. Oke, masih banyak yang bingung tentang flag. It's okay, nggak apa-apa. Namanya kita belajar begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ya. Sudah jam 9 ya. Oke. Bapak Ibu seperti biasa ya, saya minta tolong untuk diberikan feedback di kolom chat. Apresiasi atau kritikan, saran, apapun itu, saya mohon bantuan untuk diberikan feedback di ruang chat ya Bapak Ibu ya. Sambil saya akan carikan flag dan menjawab sisa pertanyaan yang sudah masuk. Flag. Oke. Coba saya cari-cari. Belum nemu. Oh, ini Pak. Oh bukan ya. Dia ini pena. Chat pattern ini dibutuhkan ini. Coba saya cari ke pen mata uang yang lain ya. USD-CHF. USD-CHF. Paling enak itu di tren yang kuat ya Bapak Ibu ya. Kalau trennya nggak kuat itu susah nyarinya. Ini turun, ini dia ngebentuk seperti ini, kita hubung-hubungkan titik-titik teratasnya ini. Nah, dia membentuk flag seperti ini contohnya. Di si benderanya ini membentuk persegi. Kalau benderanya membentuk seperti ini namanya penan. Tapi karena ini garis-garis luarnya yang kita hubungkan trendline-nya ini Bapak Ibu, ini membentuk flag seperti ini. Oke, itu contohnya flag Pak Rio dan Bapak Ibu yang lain yang masih menanyakan ya. Kemudian mungkin yang baru masuk bisa nonton video kelas sebelumnya yang sudah di-share sama admin SIP. Betul, ada di situ juga. Pak Nyomarino banyak ikut channel edukasi ya Gan yang paling mantap. Terima kasih Pak Nyoman. Gan live trading dong. Siap Pak Marino, Pak Nyoman Rino, sorry. Nanti akan ada live trading Pak. Saya baru pada tahap mengajarkan semua materinya. Nanti kalau semua dari teman-teman sudah mengerti materi dasarnya kita live trading karena kita dibekali ilmu yang sama nih gitu. Kalau langsung saya live trading, Bapak Ibu bingung gitu. Loh kenapa kok di garis itu? Kenapa itu disebut support? Kenapa itu disebut resisten gitu? Nah, itu nanti akan banyak pertanyaan Pak. Makanya saya lebih di awal ini saya concern saya Bapak Ibu semuanya harus paham dulu dasar-dasar teknikal dulu. Sehingga nanti ketika kita live trading kita sama-sama mengerti langsung eksekusinya dan kenapa saya naruh support dan resistennya, Fibonacci-nya saya nggak perlu ngajar lagi gitu. Karena sudah diajarkan di materi sebelumnya. Begitu Pak Nyoman Rino. Tapi usulannya sip. Terima kasih Pak. Pak Agung di Surabaya apakah ada kursus trading secara offline Pak? Saya kurang tahu ya Pak ya. Meskipun saya tinggal di Surabaya saya kurang tahu. Gitu. Pak Kusmardani Saputra, aku melek di Surabaya. Oke, sip. Terima kasih Juragan, sehat selalu. Terima kasih Pak Anton, Bapak. Juga semoga dan teman-teman yang lain sehat ya. Pak Ali materinya keren sip. Untuk live trading 1 kali seminggu, nanti Pak kalau materinya sudah tersampaikan ada live trading. Pak Pius, siap. Mantap edukasi agan sip. Presentnya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin itu baik, itu Bapak Ibu materi minggu depan saya akan mereview tentang semua materi yang saya ajarkan dari awal sampai akhir dan bagaimana membuat trading plan dan bagaimana membuat sistem trading dengan materi yang sudah ada. Begitu ya. Jadi nanti fokus minggu depan adalah gimana sih caranya membuat sistem trading buat kita trading sendiri itu gimana dengan materi yang sudah ada. Nanti
di bagian berikutnya setelah itu selesai kita akan fokus ke indikator. Indikator selesai nanti kita akan membuat cara sistem trading menggunakan indikator. Baru setelahnya kita akan membahas tentang supply and demand. Jadi memang rangkaian materinya ini cukup panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap ikutin saja materinya, dan setiap habis tuntas satu materi, satu bab, saya akan langsung mereview bagaimana membuat trading sistemnya sehingga bisa diaplikasikan ke market yang real. Oke Bapak Ibu, itu saja kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah Bapak Ibu menyempatkan waktu belajar bersama kami, antusias belajar. Semoga apa yang kami sharingkan ini bisa memberikan tambahan ilmu buat Bapak Ibu semuanya dan buat saya pribadi begitu. Dan kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya ada masukan atau apapun itu, silahkan di kolom chat atau mungkin PM admin agar kami bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Itu saja materi malam kita pada hari ini. Kita ketemu minggu depan, kita akan membahas bagaimana cara membuat sistem trading dari ilmu yang sudah saya share tentang support sampai dengan chart pattern. Oke Bapak Ibu, saya akhiri kelas kita pada malam hari ini. Semoga materinya bisa diterima dengan baik dan ilmunya bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat dan dilimpahi berkat dan selalu cuan. Selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat. Oke, bye-bye Bapak Ibu. See you next week.